Shalom, selamat siang Bapak. Shalom, selamat siang Ibu Adris. Ada yang bisa saya bantu Ibu Adris? Iya Pak Eko, saya butuh bantuan Bapak. Baik, kayaknya tidak enak kita bincang di depan pintu. Lebih baik kita masuk ke ruangan saya supaya kita bicara yang ingin Ibu Adris sampaikan. Baik Pak Eko, saya ucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Siap, tidak apa-apa Ibu, kebetulan saya juga tidak ada jam mengajar, jadi kita bisa meluangkan waktu untuk itu. Apa yang bisa saya bantu Ibu Adris hari ini? Mungkin ada kendala ataupun lain sebagainya, mari bisa disampaikan mungkin. Begini Pak, kemarin itu saya disupervisi oleh pengawas. Di dalam kelas saat itu saya mengajar di kelas A. Sementara saya mengajar itu, saya melihat raut muka dari pengawas, kayaknya sudah keberatan, sepertinya tidak senang saat saya menyampaikan materi di kelas. Terus saya juga menjadi insecure. Saya berpikir sementara mengajar, tapi saya berpikir apa sih yang salah? Lantas pengawas mengatakan kepada saya bahwa ketika saya mengajar itu tanpa menggunakan buku teks, Pak. Maka itu saya ingin mencari Pak Eko yang memang saya rasa bisa membantu saya untuk memberikan solusi. Siap, baik Ibu Adris. Coba kira-kira Ibu Adris bisa ceritakan lebih mendalam hal-hal atau permasalahan yang Ibu hadapi ketika pengawas itu masuk dan mensupervisi Ibu Adris. Mungkin perasaan Ibu Adris saja yang merasa seperti itu, ataukah memang apa yang disampaikan pengawas mungkin berbeda dengan yang Ibu Adris lakukan dalam pembelajaran di kelas, supaya nanti kita saling berbagi. Mungkin saya bisa membantu ataupun memberikan saran seperti itu. Kira-kira Ibu Adis bisa ceritakan lagi lebih dalam supaya kita sama-sama bisa cari solusinya begitu. Ya. Aduh, saya berterima kasih sekali Pak Eko. Memang tidak salah saya datang ke Pak Eko. Karena memang tidak semua teman guru saya lihat itu bisa membantu saya. Karena terus terang Pak Eko, kemarin itu saya sangat sedih karena tidak seperti itu. Saya tidak sangka nanti seperti itu, karena pengalaman lalu-lalu itu Pak Eko, kan kita sebagai orang dewasa ya, mungkin kalau merasa tidak enak, jangan tunjukkanlah dari wajah. Ini pengawas seolah-olah memang tidak suka lagi untuk saya lanjut mengajar kemarin, yang saya rasa seperti itu. Apalagi setelah mengajar, kita berefleksi, pengawas melontarkan masalah itu, terus terang Pak Eko saya down. Saya panik, saya juga kesal, karena kebiasaan kita kan di sekolah itu
intinya sudah menggunakan uh, alat peraga yang lain atau sarana yang lain, berarti tidak semua juga kan tidak masalah. Itu yang kita pakai di sini kan Pak Eko. Intinya sudah sesuai dengan alurnya, sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum. Terus terang Pak Eko, saya kemarin itu merasa sangat sedih karena pengawas itu dia memberitahu juga kepada kepala sekolah Pak Eko. Karena waktu pengawas melakukan supervisi itu, saat itu saya kan sementara mengajar di kelas. Pengawas itu tidak mengikuti sampai habis. Mungkin saya keluar dari kelas itu, pengawas langsung ke ruangan kepala sekolah, menyampaikan kekurangan yang dia amati saat saya sementara mengajar. Maka dari itu Bapak Kepala Sekolah juga memanggil saya dan menyampaikan kekurangan saya saat saya mengajar itu Pak Eko. Jadi saya sempat bertanya dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, memang kekurangan Ibu itu tidak menggunakan buku teks. Padahal Pak Eko, saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain Pak Eko. Pak Eko juga kan mungkin seperti itu ya. Itu yang saya, iya, itu sudah yang bikin saya merasa tidak puas. Itu saja mungkin Pak Eko dari saya. Baik Ibu Adris, mungkin sebelum kita mengetahui solusinya, tujuan Ibu Adris cerita kepada saya ini untuk apa? Untuk mendapatkan solusi yang tepat ataukah bagaimana? Kalau pengalamannya saya juga, ya ada juga pembelajaran menggunakan buku teks, bisa menggunakan media YouTube maupun lain sebagainya. Nah, kira-kira tujuan dari Ibu Adis menceritakan hal tersebut ini apa? Supaya ada gambaran secara luas supaya kita sama-sama melihat dan mencari tahu solusinya seperti itu. Ya, baik Pak Eko. Begini Pak Eko, semua teman guru di sekolah ini saya sudah pelajari wataknya. Ada yang bisa mendengarkan tapi diam, ada yang tertawa, ada yang cuek, ada juga yang memberikan solusi, tetapi saya rasa itu tidak tepat ya, dan tidak memberikan solusi bagi saya, karena terus terang Pak Eko, saya sangat terbeban, sangat terbeban dengan hasil supervisi dari pengawas. Untuk itu saya rasa Pak Eko ini orang yang tepat, teman yang tepat untuk bisa berbagi, bisa memberikan solusi untuk saya agar saya bisa memperbaikinya. Jadi saya datang kepada Pak Eko ini, terus terang saya minta solusi atau jalan keluarnya bagaimana, sehingga suatu saat nanti, mungkin besok atau lusa, kepala sekolah atau pengawas bisa datang lagi, tidak menemukan hal yang sama. Jadi seperti itu Pak Eko, saya minta solusi atau jalan keluarnya. Baik Ibu Adris, dari apa yang disampaikan Ibu Adris, kita harus cari tahu dulu hambatan Ibu Adris dalam menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Kebetulan saya juga biasa berkonsultasi dengan kepala sekolah juga mengenai dengan pembelajaran di sekolah. Nah, tapi yang saya lihat dari Ibu Adris, ada dua perbedaan antara menggunakan buku teks dan tidak menggunakan buku teks. Tapi Ibu Adris sudah menggunakan bagian-bagian dalam kurikulum. Tapi tentunya kita harus cari tahu dulu hambatan Ibu Adris dalam menyampaikan masalah ini ke kepala sekolah, supaya Ibu Adris dalam pembelajaran, aktivitas di sekolah tidak nyaman dengan kepala sekolah ataupun
dengan yang lainnya, karena tentu saja kepala sekolah kan bagian dari mentor ataupun pembimbing kita juga di sekolah yang mengarahkan kita. Jadi ya kita perlu mencari uh, jalan lurus atau garis lurus dengan kepala sekolah. Kira-kira hambatan Ibu Adis dalam menyampaikan masalah ini ke kepala sekolah apa? Mungkin. Ya. Begini Pak, jadi kemarin itu saya sehabis mengajar supervisi, Bapak Kepala Sekolah memanggil saya. Dan saya kan tidak sangka-sangka nanti masalahnya itu saya tidak menggunakan buku teks. Sedangkan saya pikir dengan menggunakan sumber-sumber yang ada seperti media pembelajaran melalui YouTube, gambar, itu kan sudah cukup untuk bagi saya seperti itu. Jadi saya tidak perlu lagi menyiapkan buku teks. Tetapi penilaian dari pengawas itu lain, maunya semuanya ada. Jadi kemarin juga saya juga sempat bicara kepada Bapak Kepala Sekolah, tetapi Bapak Kepala Sekolah hanya menyampaikan saja kesalahan saya, tetapi suruh saya untuk memperbaikinya. Nah, saat saya mau mau memperbaiki, saya tidak punya solusi yang tepat. Bagaimana cara saya untuk memperbaikinya. Jadi mungkin dengan melalui Pak Eko saya bisa menceritakan masalah saya ini. Saya berharap Pak Eko bisa memberikan solusi yang tepat agar saya juga bisa kembali lagi kepada kepala sekolah untuk menyampaikan cara saya atau teknik saya agar kedepannya tidak mengulangi hal yang sama. Nah, seperti itu Pak Eko. Baik Ibu Adris. Kalau begitu Ibu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu Adris sendiri tentang hal ini? Apakah Ibu Adris tetap akan menggunakan sumber belajar atau menggunakan buku teks yang sesuai dengan keinginan pengawas di sekolah? Kita tahu kan buku teks juga penting, sumber belajar juga penting, apalagi di era modern, digital. Sekarang tidak berpatokan dengan satu sumber saja. Nah, tetapi kita tahu beberapa orang ataupun pengawas yang lebih condong beratnya ke pembelajaran lewat A dan ada yang lewat B. Nah, bagaimana kita kolaborasi antara itu? Nah, kira-kira dari yang saya sampaikan ini, menurut Ibu Adris, apakah sumber belajar atau buku teks yang sesuai dengan keinginan kepala sekolah, keinginan pengawas? Begini Pak Eko, sebenarnya saya itu lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas, tentunya pengawas sekolah ya Pak, agar materi yang disampaikan itu sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah. Kalau dari masukan Pak Eko kepada saya tadi itu, saya berpikir bahwa alangkah baiknya saya mengikuti saran dari Pak Eko saja ya, menggunakan banyak buku sumber serta buku teks itu juga lebih baik, kan semuanya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Siap. Baik Ibu Adris. Nah, kalau seperti yang Ibu Adris sampaikan, sekarang kita lihat kira-kira strategi yang tepat untuk Ibu Adris ataupun saya juga
melihat dari masalah Ibu Adis ini juga jadi bahan evaluasi atau pembelajaran juga bagi saya juga dalam pembelajaran. Tentunya saya juga akan dievaluasi atau disupervisi oleh pengawas. Nah, kira-kira bagaimana strategi Ibu Adris untuk persoalan ini nih, masalah tentang buku teks maupun buku atau sumber-sumber yang lain. Ya, karena menurut saya sendiri semua itu bisa digunakan. Semua bisa digunakan. Tetapi setiap orang gaya mengajarnya beda-beda. Beda-beda, kemudian daya tangkap anak-anak juga beda-beda, lebih nyamannya mungkin dengan buku teks ketika dia membaca di buku teks ataupun dia menonton video pembelajaran atau dia merekam audio pembelajaran sambil mendengar mungkin. Nah, itu yang lebih tahu adalah guru mata pelajaran sendiri. Seperti itu untuk khususnya di mata pelajarannya atau di guru kelas sendiri. Terutama karena kita SD, ya kita sebagai guru kelas. Kira-kira Ibu Adri strateginya untuk menyelesaikan uh, masalah ini antara dengan pengawas supaya kepala sekolah juga bisa mengerti. Iya, ya. Begini Pak, dari penjelasan Pak Eko itu nanti saya akan mencoba membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah Siap. agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu dapat bervariasi, itu sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kan kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya. Betul Ibu Adris. Jadi itu harus sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Semuanya itu untuk mewujudkan merdeka belajar. Ya. Betul Mungkin Ibu strategi, Adris. iya. Ya, kita tahu kan kita juga belajar tentang kodrat alam, kodrat zaman juga kan Ibu Adris bagaimana pembelajaran sesuai minat dan bakat juga, kemudian perkembangan teknologi juga harus kita sesuaikan. Jangan sampai juga kita berpatokan di buku teks, tetapi di perkembangan sekarang anak-anak sudah jauh lebih cepat karena media internet itu informasinya per menit, per detik berubah dan terupdate. Kalau buku kan bisa saja nanti bulan depan baru dicetak lagi ataupun tahun depan. Nah, jadi tidak salah juga buku teks juga saya rasa tepat, bagus juga. Media yang lain juga bisa juga. Solusi dari bagus juga sekali ya solusi dari Ibu. Nah, tetapi kira-kira bagaimana komitmen Ibu Adri sendiri untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk mewujudkan ini yang solusi yang sudah kita coba bahas sedikit ini tentang berkaitan dengan permasalahan buku teks. Iya. Jadi baik Pak, dari solusi yang Pak berikan, saya bisa paham, sehingga saya punya komitmen setelah kita berdiskusi sesegera mungkin saya menjumpai Bapak Kepala Sekolah di mana saya akan menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi mewujudkan merdeka belajar. Karena kita sebagai guru itu memang harus kaya akan teknik pembelajaran di mana kita harus membuat anak itu dia nyaman di kelas. Kalau dia sudah nyaman, otomatis tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Karena seperti yang tadi Pak sudah sampaikan bahwa pembelajaran ini harus berfokus pada murid. Jadi saya rasa tidak salah
kalau saya uh, apa langsung ke kepala sekolah, saya akan mengatur waktu entah sebentar. Saya melihat kalau kepala sekolahnya ada waktu luang, saya langsung menyampaikannya uh, sesuai dengan solusi yang saya sudah dapat dari Pak Eko. Itu saja komitmen saya, Pak Eko. Baik, Ibu Adris itu bagus. Memang harus begitu Ibu Adris, karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru. Tentunya untuk terciptanya inovasi pembelajaran yang baru dan menarik, Ibu Adris, kalau sekarang adanya kolaborasi antara buku teks cetak dan media internet. Terkhususnya di sini ada YouTube, kemudian dengan ada blog ataupun beberapa media internet lainnya. Di situ kita bisa mencari sumber-sumber kayak belajar, kuis, games, maupun lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ya mendatangkan ketertarikan siswa untuk belajar di mata pelajarannya kita atau di kelasnya kita. Seperti itu. Karena anak-anak memang kalau cenderung buku teks juga kayaknya terlalu monoton, tetapi harus diselingi juga. Tetapi jangan menghilangkan buku teks, karena buku teks juga penting juga. Nanti itu yang Ibu Adri sampaikan ke kepala sekolah supaya menjadi informasi kepada kepala sekolah juga. Karena kita ketahui perkembangan sekarang sudah digitalisasi, segala sesuatu digitalisasi. Buku saja sekarang sudah ada yang e-book. Ya, jadi tanpa kita mencetak juga lewat media handphone kita, kita bisa membaca, kemudian mengambil data tersebut menjadi bahan pembelajaran kita ataupun bahan evaluasinya kita juga. Seperti itu. Jadi sekarang bagi guru kita sudah banyak akses juga. Belum tambah dengan ID belajar juga Ibu Adris. Ya, ID belajar itu membantu guru juga untuk bisa mengakses media-media pembelajaran yang menarik dan baik. Mungkin itu nanti Ibu Adris bisa sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah supaya Bapak Kepala Sekolah juga bisa memahami hal tersebut. Jadi tadi seperti yang saya sudah bilang, Ibu Adris sudah sampaikan dengan baik, terkhususnya untuk pembelajaran yang baik dan menarik untuk menyenangkan bagi murid. Itu saja dari saya, Ibu Adris. Wah, terima kasih sekali Pak Eko. Sekarang saya merasa tenang dan saya mengetahui banyak tentang perkembangan di dalam dunia pendidikan ini. Saya ingin rasanya cepat-cepat ke ruangan kepala sekolah nih Pak Eko. Kayaknya kepala sekolahnya lagi jalan, Ibu. Oh Mari iya, saya keluar. oke, saya akan tunggu beliau mungkin sebentar kembali. Saya akan menyampaikan solusi yang saya sudah dapat dari Pak Eko itu karena pembelajaran itu memang dia harus bervariasi. Dia harus bervariasi sehingga menarik minat belajar anak. Betul, Ibu Dengan begitu, Adris. dengan begitu maka anak-anak itu mereka akan memahami setiap materi yang telah kita berikan. Dan memang dari penyampaian Pak Eko tadi, saya merasa bahwa kita guru ini kaya, sebenarnya kaya akan sumber-sumber belajar. Jadi buku Betul. teks itu memang penting, ya, memang sangat penting. Karena saya pikir cuma 1-2 sumber saja sudah oke, sudah mantap. Tetapi ternyata setelah dipersupervisi, maka ada lagi tambahan dari pengawas. Saya juga harus menggunakan buku sumber yang tepat.
Terima kasih Pak Eko. Saya sebentar, kalau kepala sekolahnya sudah kembali, pasti saya langsung ke ruangannya untuk menyampaikan apa tujuan saya untuk mau merubah teknik belajar saya di kelas nanti. Baik Ibu Adri, saya senang karena Ibu sudah mendapatkan solusinya. Dan ada satu hal yang saya lupakan bahwa mungkin saja ada hal baru yang baik kepala sekolah dan pengawas belum ketahui. Dan kalau kita sebagai guru sudah mengetahui, mungkin Ibu Ades bisa menjelaskan juga di kepala sekolah sehingga ketika pengawas datang, Ibu Ades kepala sekolah juga bisa menyampaikan ke pengawas bahwa ada hal-hal lain selain buku teks juga yang bisa digunakan. Dan kalau misalkan Ibu Ades bisa menerapkan itu, saya rasa itu sangat bagus sekali dan bisa menjadi contoh bagi kami guru-guru juga di sini juga seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa banyak guru-guru di sini yang uh, ada yang muda, ada yang sudah berumur, gaya pembelajarannya beda-beda dengan sesuai dengan zamannya mereka dulu. Tapi mungkin lewat Ibu Adris punya pengalaman ini yang muda-muda juga bisa terpincut semangat. Kemudian yang guru-guru yang sudah berumur juga membangkitkan semangat mereka nih, membangkitkan semangat mereka bahwa ini ada hal baru, ini ada hal baru atau ada sesuatu yang memudahkan kita baik lewat media pembelajaran digital yang memudahkan guru. Misalkan buat perangkat kita pakai AI, itu lebih mudah tuh bagi guru-guru yang mungkin sudah usia yang mau susun modul saja sudah agak rumit ataupun butuh waktu banyak. Dengan memperkenalkan itu mereka bisa lebih cepat dan lebih semangat untuk mengumpulkan misalkan kayak kurikulum. Jadi itu hal-hal baru yang kita bisa berbagi di guru-guru juga lewat pengalaman. Jadi pembelajaran buat Ibu Adris dan menjadikan pengalaman bagi orang lain nih, terutama saya juga. Kalau ketika menghadapi seperti Ibu Adris ini, saya sudah ada bekal nih, sudah ada bekal untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kita sudah temukan solusi. Uh, Semoga masalahnya cepat selesai ya Ibu. Dan saya menunggu kabar bagaimana nih respon kepala sekolah ketika Ibu Adris bertemu dengan Kirsten. Aduh, puji Tuhan Pak. Saya merasa sudah tidak ada beban lagi, tidak ada beban lagi. Semenjak kemarin itu terus terang Pak Eko, saya belum menyampaikan kepada teman-teman siapapun, tetapi saat saya bertemu Pak Eko, bukan saja satu solusi yang saya dapat, tetapi begitu banyak teknik seorang guru untuk memperoleh pengalaman belajar, untuk memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik. Saya berterima kasih sekali Pak Eko atas bantuannya, sehingga saya sudah dapat menemukan solusi. Sekarang saya pamit Pak Eko, karena saya masih mengajar di kelas B lagi Pak Eko. Mengajar kelas berapa ini Ibu? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Siap, sama-sama Ibu. Ingat tetap semangat, apapun tantangan di depan, kita sebagai guru harus semangat dan berinovasi untuk murid-murid kita. Baik Pak Eko, terima kasih banyak atas bantuannya. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang Ibu Adris, selamat beraktivitas.
Selamat siang, Ibu Adris. Permisi. Selamat siang juga, Nak. Bagaimana kabar hari ini, Eko? Puji Tuhan, Ibu. Baik. Yes. Ibu bagaimana kabarnya? Oh, Ibu sangat baik, anak. Baik. Ya, Eko tadi sudah mengikuti jam pertama ya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Tadi Ibu ada menyuruh teman Ari untuk panggil Eko ke sini, ke ruangannya Ibu ya. Karena Ibu ada perlu sedikit. Nah, kita bincang-bincang sedikit dulu ya. Eko sudah sarapan tadi, sudah sempat istirahat tadi kan? Iya, sudah, Ibu. Ibu, maaf, saya ingin cerita sama Ibu tentang masalah saya nih. Iya, betul Nak. Ini beberapa hari ini Ibu lihat kamu sering terlambat. Apa sih yang menyebabkan sehingga kamu bisa datang terlambat Nak? Karena ada jam pelajaran agama, jam penjas juga, guru-gurunya datang lapor kepada Ibu bahwa Eko ini terlambat, hampir setiap hari itu terlambat. Bahkan ada yang sudah mulai pelajaran sampai 10-15 menit baru kamu datang. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu terlambat, Nak? Eh, Ya, Ibu, saya telat bangun, Ibu. Eh, saya ingin cerita tentang masalah ini dan saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu karena sudah beberapa hari memang saya terlambat, Ibu, karena saya telat bangunnya. Ada lagi kah? Ada lagi Eh, kan ini masalahnya? ini Ibu, saya masih bingung. Saya masih bingung, Ibu. Kenapa saya tidak bisa bangun pagi, Ibu? Padahal saya dalam hati ini dari malam saya sudah bilang bangun pagi, tapi nyatanya setiap pagi saya terlambat terus, Ibu. Hmm, oke. Itu sudah, Nak, yang Ibu dapat laporan dari beberapa guru bahwa memang Eko ini selalu datang terlambat. Coba uh, sekarang kamu ceritakan kepada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Terlambat setiap hari dan perasaan kamu bagaimana setelah ditegur oleh guru mata pelajaran yang lain. Perasaan Eko Eh, bagaimana? Ya, Ibu, saya memang terlambat sih, Ibu, hampir setiap hari, Ibu. Saya rasa eh, malu juga, Ibu, karena teman-teman yang lain datang pagi, saya yang datang kesiangan. Belum lagi saya biasa ditegur, kadang dicubit, kadang dipukul, sakit juga, Ibu. Tapi ya mau bagaimana, sakitnya di hati saja, Ibu. Eko, mana ada ibu guru atau pak guru yang cubit? Berarti sakitnya di hati ya? Tidak Iya, ada guru Ibu. yang cubit atau pukul ya? Nah, jadi memang ibu sudah dapat laporan dari ibu guru mata pelajaran yang lain. Mereka bilang bukan cuma satu kali, tetapi sudah berulang kali. Untuk itu, ibu ingin dengar cerita dari Eko. Sekarang ibu sudah tahu. Oke, perasaan kamu malu ya? Malu dan rasa sakit di hati ya? Karena mungkin diolok ya, diolek oleh teman-teman. Ya, sekarang uh, ibu mau tanya dulu, kenapa Eko tidak bisa bangun pagi? Sedangkan malamnya sudah punya niat, mau bangun pagi, bangun pagi. Tapi kenapa tidak bisa bangun pagi, Nak? Eh, ya, Ibu, saya sudah berusaha untuk bangun pagi, tapi
Tidak bisa Ibu, eee, mungkin karena saya tidur lat Ibu. Oke, karena badan berat bangun ya? Berat bangun Ibu. Iya. Oke oke. Eee, Kenapa tidak bisa bangun pagi itu badannya berat apalagi? Saya masih mengantuk Ibu, saya Iya, masih sangat mengantuk, mau bangun dari tempat iya. tidur ini, serasa pekerjaan yang berat Ibu. Oke oke. Nah sekarang Nak, eee, Ibu mau tahu, setiap malam itu, eee, sebelum tidur, itu Ekonya buat apa? Dan tidur malamnya jam berapa Nak? Aduh, saya jadi malu ini Ibu mau cerita. Eee, ini Ibu, sebelum tidur saya masih main game Ibu, saya Mmm, masih main game dan tidur kadang jam 11, kadang jam 12, bahkan sampai jam 1 Ibu. Karena mau tutup mata juga susah, jadi handphone solusinya Ibu. Jadi saya main game lah, karena kebetulan saya juga hobi game Ibu, dan eh, main game Free Fire Ibu. Teman-teman saya mhm, juga main, dan saya juga biasa main grup dengan teman-teman di Free Fire Ibu. Jadinya keenakan, saya tidak bisa tidur lagi sampai jam 12 atau 1, belum lagi saya, susah tidur dan bisa hampir siang baru saya bisa tidur Ibu, dan akhirnya saya bangun terlambat lagi. mmm. Oh, jadi begitu ya. Oh, berarti setiap malam itu kegiatan Naeko itu bermain game sampai tidurnya larut malam, bahkan sampai jam 1 pagi ya. Oh, Iya kamu, Ibu, bangun paginya itu, Naeko buat apa sehingga bisa bangun pagi walaupun kesiangan? eee, saya biasa setel alarm Ibu, saya Mmm, setel alarm agar bisa bangun pagi Ibu, tapi tetap terlambat juga Ibu. betul ya. Oke, kalau begitu Ibu bisa simpulkan, Naeko tidak bisa bangun pagi karena pertama apa main gamenya, main game FF ya sama teman-teman. Nah, kedua karena keasikan sehingga tidurnya sampai larut malam dari jam 12 ada juga jam 1 ya. Oke, Iya jadi betul Ibu, masalahnya betul. itu ya. Oke, berarti Nah Eko sudah tahu ya. Berarti Nak Eko sudah tahu uh, kesulitan yang Nak Eko uh, alami sehingga tidak bisa bangun pagi ya. Iya, iya Ibu, saya sudah tahu Ibu. Iya. Oke. Nah, uh, kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini apa yang akan dilakukan oleh Nak Eko? Nah ini Ibu, saya nih sudah berusaha tidur lebih awal Ibu, agar bisa bangun tepat waktu. Tapi belum berhasil Ibu, karena saya sudah terbiasa main game sampai tengah malam Ibu. Jadinya saya coba tidur lebih awal, tidak bisa Ibu. Begitu Hmm. Ibu. Oke, dari beberapa hal yang sudah Nak Eko jelaskan ini, eh, kira-kira hal mana yang menurut Nak Eko yang menjadi prioritas pertama dari main game, tidur larut malam, bangun pagi, menurut Nak Eko mana yang harus diprioritaskan? Tidur lebih awal supaya bangun pagi tidak telat. Hmm, Oke, jadi Nah,
Ini Ibu, nanti ini saya coba minta bantuan Mama di rumah, minta bantuan Mama untuk bantu saya agar secara rutin untuk bangunkan saya pagi. Soalnya kalau alarm juga saya sudah coba tidak bisa, tapi saya coba minta Mama, untuk bangunkan saya, Ibu. Oke. Ah, kira-kira ada hal lain tidak, selain minta tolong mama untuk bangunkan Eko pada pagi-pagi hari, uh, ada hal lain yang dibuat oleh Nak Eko selain minta bantuan mama? Eee, saya kemarin ada pikir-pikir Ibu, sebelum, saya coba minta Mama, saya juga, mau coba Ibu membuat jadwal belajar dan saya akan tempel di dinding saya di kamar, serta saya coba minta bantuan Kakak untuk, ingatkan saya jam belajar Ibu, karena saya seringkali lupa lupa karena keasikan. Jadi nanti saya coba minta bantuan Mama dan Kakak. Selain itu juga saya juga akan buat jadwal belajar Ibu, karena selama ini aduh saya jarang belajar Ibu, karena waktunya ini kadang sudah bermain, sudah rela tidur, Iya. dan waktu belajar saya juga berantakan Ibu. Sehingga eh, saya susah untuk bisa mengerti soal juga kadang di sekolah karena memang mengantuk, dan kadang juga badan tidak enak karena malam itu saya tidak tidur Ibu, dan kadang dalam seminggu juga saya sakit Ibu beberapa kali, kecapean begitu. Oh, bagus sekali niat daripada Nak Eko itu. Selain minta tolong mama dan kakak, Nak Eko juga membuatkan jadwal belajar di rumah. Eh, Menurut Nak Eko, kira-kira cara ini bisa membantu Nak Eko untuk bisa bangun lebih awal tidak? Oh, iya Ibu, mudah-mudahan ya Tuhan tolong, dengan cara ini saya bisa memperbaiki jam tidur saya Ibu, dan dapat kontrol saya punya jam belajar di rumah dan jam bermain Ibu, agar saya tidak susah untuk bangun. Karena saya juga suka game Ibu, tapi sisi lain saya juga kadang tidak kontrol, dan saya tidak ada jam belajar di rumah. Jadi jam jam belajar saya pakai bermain Ibu, padahal seharusnya belajar. Mama justru bilang di saya, tapi kadang saya yang tidak kontrol Ibu. Semoga dengan ini cara saya coba perlahan untuk memperbaiki jam tidur Ibu, supaya saya bisa bangun tepat waktu, tidak terlambat, karena tiap hari saya malu juga jadi orang yang terakhir untuk sampai di sekolah Ibu. Wah, bagus sekali, Nak Eko. Ibu senang mendengar apa uh, pengeluhan dari Nak Eko, dan apa niat baik Nak Eko. Nah, sekarang dari diskusi antara Ibu dan Nak Eko, yang sementara kita diskusi ini, uh, apa Nak Eko bisa cerita kembali apa sih yang akan Nak Eko lakukan berikutnya? Eh, ini Ibu, nanti pulang sekolah ini Ibu, saya coba buat jadwal belajar Ibu. Saya coba buat jadwal belajar. Nanti saya coba tanya-tanya di Kakak juga, karena saya lihat Kakak juga ada jadwal belajar. Dia orangnya tepat waktu, orangnya ini tidak telat, dan manajemen waktunya baik, Ibu. Tapi terbalik dengan saya. Nanti saya coba pulang sekolah, saya tanya di Kakak bagaimana juga untuk buat jadwal belajar, dan nanti saya kalau sudah buat jadwal belajar, saya coba uh, mengikuti jadwal belajar tersebut Ibu. Dan nanti
saya akan coba mengurangi main game saya yang tengah malam, Ibu. Karena memang malam-malam ini biasa banyak yang aktif main game, Ibu. Teman-teman saya sudah mulai WA-WA saya nih untuk masuk di grup Free Fire, untuk main game. Jadinya saya tertarik dan tergoda, Ibu, untuk bermain karena lebih seru bermain kelompok. Jadi keseruannya enak, bisa bercanda dan bisa terhibur itu. Dan tidak sadar sudah pagi. Tapi itu pembelajaran bagi saya juga, Ibu, karena saya terlalu fokus dengan game, saya telat terus dan menjadi bahan pembicaraan teman-teman di kelas, dan ibu bapak guru juga kadang bilang ini saya tukang terlambat, Ibu. Saya juga malu, Ibu. Saya sudah besar juga, saya malu, Ibu. Jadi saya coba memperbaiki diri saya, Ibu, supaya ibu bapak guru juga bisa tahu bahwa saya juga bisa tepat waktu dan bisa lebih baik, dan nilai saya juga bisa kembali normal, Ibu, karena nilai saya di kali ini sangat turun, Ibu, dan itu yang saya rasakan juga, Ibu. Saya rasakan nilai saya turun, orang tua saya marah saya juga di rumah karena turun. Jadi kali ini, semester ini, saya mau nilai saya kembali normal dan baik, dan saya coba atur pola tidur saya, pola jam belajar saya juga, Ibu, supaya saya mau tes polisi nanti, Ibu, supaya nilai Hmm. saya ini baik, nilai saya baik, dan saya bisa lolos seleksi nilai juga, Ibu, seperti itu. Ya, wah, bagus sekali Nak Eko. Ternyata pertama itu datang muka murung, setelah menyampaikan apa masalahnya, ah, Nak Eko sudah mendapat solusi. Ibu sangat terharu mendengar penjelasan dari Nak Eko. Ah, Perasaan Nak Eko sekarang sudah plong ya, ya Ya, sudah puji enakan. puji Tuhan sudah lebih enak, lebih tenang, Ibu, lebih lebih tenang khususnya karena beberapa hari ini saya khawatir terkhususnya di pelajaran dan nilai saya, Ibu. Dan jadinya juga terkadang saya merenung, tetapi saya masih mengulangi juga untuk tidur lat. Dan memang saya seperti yang tadi saya sampaikan ke Ibu, saya percaya Ibu sudah bantu saya juga, sudah cari solusi untuk saya lebih tenang, dan saya bisa lebih baik lagi ke depan, Ibu. Dan semoga saya boleh bisa lebih baik. Terutama di sini saya meminta bantuan mama dan kakak juga di rumah untuk menolong saya dalam tujuan saya dan perencanaan saya untuk jam belajar serta komitmen untuk tidur tepat waktu. Seperti itu, Ibu. Ya, Dan saya sangat bersyukur, Ibu, bisa berbagi dengan Ibu, karena saya merasa Ibu juga uh, care dengan anak murid juga dan dekat dengan banyak anak murid. Jadinya saya tidak canggung untuk mau menceritakan hal ini ke Ibu. Saya menganggap Ibu seperti orang tua saya sendiri juga, yang saya berbagi kesulitan dan berbagi kendala yang saya alami, Ibu. Semoga Ibu juga sehat selalu, dan mungkin nanti ada kesulitan-kesulitan lain yang saya temukan lagi, Ibu. Selain ini, saya akan kembali lagi bertemu dengan Ibu untuk cari solusi jalan keluar lagi, Ibu. ya, ya. Baik, Nak. Ah, Ibu senang sekali dengan pendapat dari Nak Eko. Ya, kira-kira apa yang Nak Eko capai
dari diskusi kita hari ini, lalu komitmen apa yang akan Naeko jalankan dalam rencana ini? Ya, komitmen yang saya ingin lakukan hampir sama Ibu seperti yang tadi saya sampaikan. Mulai hari ini saya akan melakukan uh, jadwal belajar saya dengan bantuan dari mama dan kakak untuk membantu saya di rumah. Karena saya merasa kesulitan kalau saya sendiri. Saya akui memang saya kesulitan dan kadang saya juga ceroboh juga Ibu. Walaupun saya sudah tahu, tapi kadang karena keenakan saya mengabaikan itu. Saya mengabaikan itu dan mungkin lewat mama dan kakak di rumah bisa bantu saya, menolong saya, terkhususnya di rumah. Karena di rumah biasanya bebas, jadi saya tidak terkontrol. Itu, saya tidak terkontrol. Saya tidak terkontrol dan dari ini saya bisa uh, jauh lebih baik lagi, Bu. Berkaitan dengan jam belajar saya, jam tidur saya, jam bermain gamenya saya. Mungkin saya akan kurangi jam bermain game dan diatur pada jam-jam khusus ketika waktu kosong. Seperti itu, Ibu. Nah, ide bagus itu. Ibu senang sekali mendengar penjelasan dan komitmen dari anak Eko. Nah, ingat ya, apa yang sudah anak Eko buat komitmen itu, anak Eko harus laksanakan. Karena bisa bangun pagi atau tidaknya itu tergantung dari anak Eko sendiri. Dan segala sesuatu atau usaha yang sudah dilakukan itu harus dipatuhi Nak Eko. Kalau sudah dibuat jadwalnya, otomatis Nak Eko harus sesuaikan jadwal. Nah, ada jadwal bermainnya, ada jadwal belajarnya. Tentu di rumah itu Nak Eko juga harus membantu orang tua, membantu bekerja di rumah. Nah, seperti itu Nak Eko. Tapi dengan komitmen yang Nak Eko buat, Ibu merasa bahwa Nak Eko pasti bisa menyelesaikan masalah yang Nak Eko hadapi saat ini, karena masalah itu bisa kita hadapi dengan menjalankan komitmen yang telah kita buat sendiri. Walaupun bapak atau mama atau kakak di rumah sudah mendorong, sudah menasihati, tetapi dari Nak Eko sendiri kalau tidak ada kemauan, otomatis komitmen itu tidak akan berjalan. Jadi dengan mendengar kesadaran dari Nak Eko sendiri, Ibu merasa bahwa Nak Eko ini memang luar biasa. Nak Eko ini tipe anak yang mau berubah, tipe anak yang mau dengar-dengaran. Ibu doakan semoga cita-cita Nak Eko itu ingin jadi apa tadi Nak Eko? Kalau tidak salah polisi ya? Siap, polisi, tapi mau jadi IT juga Ibu. Wah, bagus, cita-citanya banyak. Ya, tidak apa-apa, kita harus bercita-cita setinggi langit ya, tidak ada yang larang. Tergantung nanti Tuhan memberikan seperti apa, kita terima. Tetapi kita tidak boleh abaikan cita-cita itu. Karena dari cita-cita itu maka kita harus perlu pengorbanan. Jadi pengorbanan dari seorang pelajar itu ya harus belajar dong. Harus belajar, jangan habiskan waktu saja di bermain. Apalagi sekarang ini kan Anak Eko memegang HP sendiri ya. Sehingga bermain sampai larut malam. Iya, Ya, Ibu pegang HP sendiri. berarti Nak Eko juga harus sampaikan kepada teman-teman dong. Teman-teman yang biasa ajak main FF itu, beritahu kepada mereka, bicarakan dengan baik-baik. Karena kalau hanya menyampaikan sekilas saja pasti nanti Nak Eko diejek. Ya, seperti itu ya. Ya, Ibu. Ya.
Jadi Ibu salut dengan Nak Eko karena sudah punya komitmen untuk mau berubah, sudah punya komitmen untuk mau memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mau mengulanginya lagi. Malu kan Nak Eko ditegur tiap hari? Iya, malu Ibu ditegur oleh Bapak Ibu guru yang piket Iya, biasanya, Ibu. ya. Kalau sebentar pulang itu, Nah Eko sudah pertama itu melakukan membuat jadwal ya, otomatis minta bantuan kakak, tadi sudah diuraikan ya, minta bantuan kakak, serta itu bisa membicarakan ini dengan mama ya, karena di rumah itu biasanya mama yang kontrol ya, bicarakan dengan mama juga, agar mama juga bisa membantu Nak Eko untuk membangunkan di pagi hari sehingga tidak terlambat lagi. Nah, ide yang sudah Nak Eko sampaikan itu komitmen yang sudah Nak Eko sampaikan itu, Ibu cukup merasa senang. Mudah-mudahan Nak Eko bisa menjalaninya sesuai dengan komitmen yang ada, dengan dukungan mama, kakak, dan Ibu juga sebagai wali kelas Nak Eko, Ibu selalu siap untuk menerima setiap masukan dari anak-anak Ibu. Jadi semua ya, kalau di sekolah ini Ibu sebagai pengganti dari orang tua. Jadi Ibu senang, Nak Eko sudah datang, sudah mau curhat, sudah mau menyampaikan kesalahan, sudah sadar, dan setelah menyampaikan kesalahan, sudah mendapatkan solusi. Nah, Eko juga punya niat baik untuk mau berubah. Ibu sangat senang sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga satu kelas itu mereka juga punya niat baik seperti Nak Eko untuk mau datang berbagi kepada Ibu agar bisa mendapatkan solusi sehingga mereka tidak larut di dalam membuang-buang waktu ya, membuang-buang waktu di dalam belajar. Mungkin ada lagi kah yang mau disampaikan oleh Nak Eko? Untuk saat ini tidak Ibu, tetapi terima kasih banyak untuk sudah bisa mendengar dan membantu saya menemukan solusi sehingga saya bisa jauh lebih baik ke depannya. Dan minta maaf Ibu kalau misalkan ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Dan sebentar lagi saya akan masuk ke kelas Ibu untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Iya, sama-sama Nak. Semangat ya Nak Eko. Ya. Siap Ibu. Oke, Ibu tunggu besok pagi. Ibu mau Siap. lihat. Iya, sudah Siap. punya komitmen tidak. Oke. Terima kasih anak, tetap semangat, semangat. Semangat Ibu. Ya, shalom. Shalom.